Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yang berjudul zat aditif dan zat adiktif. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menjelaskan jenis zat adiktif, alami dan buatan dalam makanan dan minuman. Hampir semua hasil olahan makanan yang kita temui sehari-hari itu mengandung bahan tambahan pangan. Nah, untuk menarik minat pembeli, produsen makanan atau minuman sengaja menambahkan bahan-bahan tambahan ke dalam produk olahannya. Nah, penggunaan bahan tambahan pangan itu harus berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Dengan demikian, nilai gizi pada makanan tidak rusak atau hilang selama proses pengolahan. Baiklah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Bahan yang ditambahkan ke dalam makanan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan. Selain itu, ada pula bahan makanan yang ditambahkan pada makanan sebagai pewarna, pemanis, pengatur keasaman, antioksidan, dan anti kempal. Nah, bahan tambahan pada makanan tersebut dinamakan zat adiktif. Yang pertama adalah bahan pewarna. Nah, bahan pewarna ini ada bahan pewarna alami, bahan pewarna buatan atau sintetis, dan ada bahan pewarna berbahaya. Baiklah, kita akan membahas pewarna alami terlebih dahulu. Nah, pewarna alami itu diperoleh dari tanaman atau hewan yang berupa pigmen. Beberapa pigmen alami yang terdapat di sekitar kita yaitu contohnya klorofil yaitu zat warna hijau, karotenoid zat warna orange, kurkumin zat warna kuning, kapsantin zat warna merah, antosianin zat warna ungu atau biru. Nah, pewarna alami ini aman digunakan pada makanan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Tetapi pewarna alami memberikan rasa dan aroma khas sehingga mengurangi cita rasa makanan. Kemudian, pewarna alami ini bersifat mudah larut dalam air sehingga memerlukan waktu yang lama untuk meresap pada bahan makanan. Kemudian, warna yang dihasilkan pada makanan juga terlihat pucat. Nah, hal inilah yang mengakibatkan produsen makanan lebih memilih menggunakan pewarna sintetis. Nah, berikut ini adalah sumber pewarna alami. Yang pertama di situ ada daun suji, itu warna yang dihasilkan adalah warna hijau. Kemudian ada bunga telang, warna yang dihasilkan adalah warna biru. Kemudian kayu secang, warna yang dihasilkan merah. Keluak, warna yang dihasilkan hitam. Wortel, warna yang dihasilkan orange. Bibit, itu ya warna yang dihasilkan merah keunguan. Ada lobster atau kulit udang, warna yang dihasilkan orange. Dan yang terakhir ada kulit buah naga, itu warna yang dihasilkan merah keunguan. Selanjutnya adalah pewarna buatan atau sintesis. Pewarna buatan ini bersifat stabil terhadap proses pengolahan dan memberikan warna merata pada produk olahan makanan. Pewarna buatan menghasilkan warna yang lebih kuat dan stabil dibandingkan pewarna alami, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Nah, berikut ini adalah beberapa zat pewarna sintesis yang diizinkan. Ada tartrazin atau warna kuning, karmoisin, merah alura, eritrosin, hijau VFC, lisamin green, benzil violet, dan lain sebagainya. Nah, pewarna buatan itu harus digunakan sesuai aturan. Mengapa? Karena pewarna sintesis ini dapat membahayakan kesehatan jika ditambahkan dalam jumlah berlebih atau ditambahkan dalam jumlah kecil, tetapi dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah bahan pewarna berbahaya. Nah, di pasaran juga terdapat jenis bahan pewarna non-pangan, yaitu pewarna tekstil dan cat. Nah, pewarna ini sering sekali disalahgunakan produsen makanan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggunakannya untuk memberi warna pada produk olahan mereka. Nah, pewarna tersebut antara lain auramin, sudan 1,
rodamin B, violet 6B, dan lain sebagainya. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 239 garis miring Menkes garis miring per garis miring 5 garis miring 85 menyatakan bahan-bahan pewarna tersebut sebagai bahan berbahaya dan melarang penggunaan pewarna-pewarna tersebut dalam makanan karena mengandung residu logam berat yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian BPOM, menunjukkan adanya penyalahgunaan pewarna rodamin B dan metanyl yellow pada jajanan seperti saus, sirup, kerupuk, arum manis, kornet, cendol, permen, dan produk minuman seperti limun. Penyalahgunaan kedua pewarna tersebut dapat mengakibatkan iritasi saluran pencernaan, keracunan, kerusakan ginjal, hingga kanker kelenjar getah bening. Nah, bagaimana ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna berbahaya? Berikut ini adalah ciri-ciri makanan atau minuman yang mengandung pewarna berbahaya. Yang pertama, berwarna mencolok, cerah, dan jika terkena cahaya dia akan berpendar. Yang kedua, pewarna ini akan menempel pada lidah saat dikonsumsi. Yang ketiga, jika terkena kulit, susah dihilangkan dengan air. Yang keempat, ada sedikit rasa pahit, terutama pada sirup atau limun. Yang kelima, timbul rasa gatal di tenggorokan setelah mengonsumsinya. Dan yang terakhir, aromanya tidak alami sesuai makanannya. Dalam penggunaannya, produsen makanan dan minuman lebih suka menggunakan pewarna sintesis dibandingkan pewarna alami. Selanjutnya yang kedua adalah bahan pemanis. Nah, bahan pemanis ini ada dua, bahan pemanis alami dan pemanis buatan. Yang pertama kita bahas adalah pemanis alami. Nah, pemanis alami ini merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Nah, kita perhatikan tabel berikut ini. Ada yang pertama gula merah, itu merupakan bahan alami, dia berbentuk padat dan berwarna coklat, diperoleh dari pengolahan nira, aren, atau nira kelapa. Yang kedua gula tebu, berbentuk kristal putih, diperoleh dari pengolahan tetes tebu. Yang ketiga ada madu, dihasilkan dari lebah madu, berupa cairan kental berwarna coklat mengilap. Dan yang terakhir ada kayu manis, berasal dari kulit pohon kayu manis. Nah, pemanis alami ini mengandung cukup tinggi sehingga penderita kencing manis atau diabetes mellitus dan orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas tidak dianjurkan mengonsumsi pemanis alami ini dalam jumlah yang banyak. Nah, gula dalam pemanis alami mampu meningkatkan kadar gula dalam darah. Selanjutnya adalah pemanis buatan. Pemanis buatan tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi dan rendah kalori. Meskipun tidak memiliki kalori, pemanis buatan tidak dapat dikonsumsi secara bebas. Nah, ada apa saja pemanis buatan? Yang pertama adalah sakarin. Sakarin mempunyai tingkat kemanisan 300 kali lebih manis dibanding gula tebu. Sakarin hanya boleh digunakan untuk makanan rendah kalori dan konsumsinya dibatasi maksimal 5 mg setiap kilogram berat badan per hari. Dalam setiap kilogram bahan makanan, kadar sakarin yang diperbolehkan adalah 50-300 mg. Yang kedua adalah aspartam. Nah, tingkat kemanisan aspartam itu 200 kali lebih manis daripada gula tebu. Aspartam ini tidak digunakan pada pembuatan kue. Mengapa? Karena berubah menjadi asam amino pada suhu tinggi. Batasan ADI aspartam adalah 40 mg per kilogram berat badan konsumen, sedangkan batas aman penggunaan aspartam adalah dalam makanan sebesar 100 mg per kilogram bahan. Selanjutnya ada siklamat. Siklamat mempunyai tingkat kemanisan 30 kali lebih manis daripada gula tebu. Nah, beberapa negara itu melarang penggunaan pemanis ini karena diduga bersifat karsinogen. Kadar maksimum siklamat yang diizinkan dalam makanan berkalori rendah dan untuk penderita diabetes mellitus berkisar 3 mg per kilogram produk dengan ADI 11 mg per kilogram berat badan. Kemudian yang keempat, asesulfam K atau kalium asesulfam. Nah, tingkat kemanisan asesulfam K ini 200 kali lebih manis daripada gula tebu.
Pemanis jenis ini aman dikonsumsi sebanyak 15 mg per kilogram berat badan. Batas maksimum penggunaan dalam produk olahan pangan berkisar antara 200 sampai 300 mg per kilogram produk. Kemudian yang kelima adalah sukralosa. Sukralosa ini merupakan pemanis buatan dengan tingkat kemanisan 600 kali lebih manis daripada kemanisan gula tebu. Pemanis ini aman dikonsumsi oleh wanita hamil dan anak-anak segala usia karena tidak menyebabkan karies gigi. Yang keenam adalah sorbitol. Sorbitol ini termasuk gula alkohol. Contoh pemanis jenis gula alkohol dikenali dari nama kimianya yang berakhiran -ol, antara lain sorbitol, xilitol, maltilol, dan laktilol. Nah, batas penggunaan sorbitol itu adalah 500 mg per kilogram produk. Nah, dalam penggunaannya, produsen lebih suka menggunakan pemanis buatan dibandingkan pemanis alami. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara pemanis alami dan pemanis buatan. Kita lihat yang pertama, pemanis alami itu terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan cukup stabil pada suhu tinggi. Yang kedua, pemanis alami berkalori tinggi, sedangkan pemanis buatan tidak atau hampir tidak berkalori. Yang ketiga, pemanis alami harga relatif mahal, sedangkan pemanis buatan harganya sangat terjangkau. Yang keempat, pemanis alami berasa manis normal, sedangkan pemanis buatan rasa manis ratusan kali lebih manis. Dan yang terakhir, pemanis alami aman bagi kesehatan, sedangkan pemanis buatan sebagian berpotensi karsinogen. Selanjutnya, yang ketiga adalah bahan pengawet. Nah, produsen makanan melakukan berbagai cara pengawetan seperti penggaraman, pendinginan, pengeringan, dan penyinaran agar bahan makanan yang diproduksinya dapat bertahan lama. Selain melakukan cara-cara tersebut, produsen seringkali menambahkan bahan pengawet. Bahan pengawet itu merupakan bahan yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan atau minuman agar produk tersebut tetap segar, aroma dan rasanya tidak berubah. Nah, untuk mengetahui waktu penyimpanannya, produsen menyantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Nah, tanggal ini menunjukkan sampai kapan makanan atau minuman masih layak dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pengawet alami. Nah, proses pengawetan dengan bahan alami ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pengawetan ini dilakukan menggunakan bumbu dapur seperti bawang putih, gula, asam, garam, keluak, dan kunyit. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah garam dapur. Nah, selain meningkatkan cita rasa makanan, garam dapur ini juga dapat berfungsi sebagai pengawet. Mengapa? Karena garam dapur mampu menyerap air sehingga sel-sel mikroba dalam bahan makanan akan mati karena dehidrasi. Pengawetan menggunakan garam dapur dikenal dengan istilah penggaraman. Cara ini banyak dilakukan pada pembuatan asinan buah atau sayur, telur asin, dan ikan asin. Yang kedua adalah bawang putih. Bawang putih atau nama latinnya Allium sativum, ini dia mengandung senyawa alisin. Senyawa ini efektif untuk mematikan bakteri. Kemudian, bawang putih mampu menghambat pertumbuhan hamir dan bakteri, serta bersifat antimikroba seperti Escherichia coli, Shigella sone, Staphylococcus aureus, dan Aerobacter aerogens. Selain itu, senyawa ini mampu mengurangi jumlah bakteri aerob, coliform, dan mikroorganisme lain sehingga bahan makanan akan lebih awet. Selanjutnya adalah gula. Nah, gula itu juga dapat digunakan sebagai pengawet karena memiliki sifat higroskopis atau menyerap air. Dengan penambahan gula pada bahan makanan, sel-sel bakteri yang ada di dalam bahan makanan akan mengalami dehidrasi sehingga mati. Bahan ini sering digunakan pada pembuatan selai, dodol, sirup, dan manisan. Yang keempat, kluwak. Kluwak memiliki nama seperti kepayang, kluwek, picung, atau pucung. Nah, biji kluwak selain dapat digunakan sebagai pewarna, juga dapat digunakan sebagai pengawet ikan. Ikan segar yang diberi cincangan biji kluwak
mampu bertahan selama 6 hari tanpa berubah kualitasnya. Sementara itu, jika menggunakan es, hanya bertahan selama 6 jam. Selanjutnya asam. Nah, asam ini selain memberikan rasa masam pada olahan pangan, ternyata asam juga dapat digunakan sebagai pengawet. Nah, asam ini mampu mencegah terjadinya perubahan warna coklat atau terjadinya reaksi oksidasi pada bahan makanan yang dikupas, seperti buah dan sayur. Nah, selain mempertahankan warna, bahan ini mampu meningkatkan daya simpan olahan pangan. Kemudian yang terakhir adalah kunyit. Kunyit dapat digunakan sebagai pengawet makanan karena dia mengandung kurkuminoid yang fungsinya sebagai antibakteri, anti radang, antibiotik, antioksidan, dan anti kanker. Kunyit banyak ditambahkan dalam proses pengolahan tahu. Selanjutnya adalah pengawet sintesis. Nah, pengawet sintesis atau buatan ini merupakan hasil sintesis dari bahan-bahan kimia. Penggunaannya harus sesuai aturan, karena jika berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan. Tetapi, ada kalanya produsen nakal menggunakan pengawet sintesis dengan dosis melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Badan POM, sehingga sangat membahayakan konsumen. Nah, bagaimana dampaknya? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah belerang dioksida. Nah, jika melebihi batas, maka akan mengakibatkan keracunan belerang dioksida dan mengakibatkan luka pada usus. Yang kedua, nitrit dan garamnya. Jika berlebihan, akan mengalami sianosis, kulit menjadi biru, pucat, sesak nafas, dan shock. Yang ketiga, garam sulfit. Jika berlebihan, maka akan mengalami gatal-gatal, bengkak, dan sesak nafas. Yang keempat, asam benzot dan garamnya. Nah, jika berlebihan, maka akan menimbulkan alergi kulit dan mulut. Dan yang terakhir, asam sorbat dan garamnya. Jika berlebihan, maka akan bersifat karsinogen, keracunan akut, dan gangguan metabolisme. Selanjutnya adalah pengawet berbahaya. Nah, selain pengawet alami dan sintesis, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di pasaran juga telah ditemukan beberapa olahan pangan yang mengandung pengawet berbahaya. Pengawet berbahaya yang dimaksud adalah formalin dan boraks. Nah, kedua bahan kimia ini merupakan pengawet non-pangan yang seringkali disalahgunakan sebagai pengawet olahan pangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah formalin. Nah, formalin adalah nama dagang untuk larutan yang mengandung 40% formaldehid dalam 60% air, atau campuran air dengan metanol sebagai pelarutnya. Nah, saat formalin masuk ke dalam tubuh, formalin ini akan bereaksi dengan hampir semua zat di dalam sel. Selanjutnya, formalin dapat menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan, iritasi, lambung, dan alergi. Nah, formalin ini bersifat karsinogen dan mutagen. Nah, jika kandungan formalin dalam tubuh tinggi, dapat mengakibatkan seseorang muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian akibat adanya kegagalan peredaran darah. Nah, pada sistem reproduksi wanita, formalin akan mengakibatkan gangguan menstruasi, toksemia, anemia pada kehamilan, serta mengakibatkan keguguran spontan. Produk olahan pangan yang sering menggunakan formalin yaitu tahu, bakso, ikan asin, ikan segar, mie basah, dan ayam potong. Nah, sebenarnya olahan pangan yang mengandung formalin dapat kita ketahui ciri-cirinya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama kita bahas tahu. Contohnya, tahu berformalin mempunyai tekstur lebih kenyal, bentuknya sangat bagus dan tidak mudah hancur. Kemudian dia mampu bertahan dalam beberapa hari, tidak mudah busuk, serta berbau khas formalin. Selanjutnya pada bakso, ciri-cirinya sangat kenyal dan mampu bertahan hingga 5 hari. Kemudian ciri-ciri pada ikan asin, warna lebih bersih dan lebih cerah, tidak berbau khas ikan asin, tidak mudah hancur, dan tidak dihinggapi lalat. Kemudian ciri-ciri pada ikan basah yang telah diberi formalin itu berwarna putih bersih, bersifat kenyal, insangnya tidak terlihat segar tetapi berwarna merah tua, tidak mudah busuk, dan tahan beberapa hari.
Kemudian ciri-ciri pada ayam potong itu berwarna putih bersih, tidak mudah busuk, tidak dihinggapi lalat, dan tahan lama. Dan yang terakhir, ciri-ciri pada mie basah yang menggunakan formalin. Ketika dipegang, maka akan terasa sangat kenyal atau liat, beraroma obat meskipun sudah dicuci beberapa kali, dan tahan selama 2 hari meskipun berada di udara terbuka. Nah, mie yang mengandung formalin ini biasanya berasa hambar, tidak gurih, tidak lembut, dan tidak empuk seperti mie yang menggunakan telur. Selanjutnya, bahan pengawet berbahaya yang kedua adalah boraks. Nah, pada dasarnya, boraks ini merupakan bahan pembersih, fungisida, dan pemutih. Oleh karena dia bersifat antiseptik, bahan kimia ini sering digunakan sebagai pengawet kayu dan kosmetik. Akan tetapi, sering disalahgunakan sebagai pengawet olahan pangan seperti bakso, sosis, kerupuk gendar, lontong, mie basah, pisang molen, lemper, siomay, ketupat, dan pangsit. Boraks merupakan bakterisida lemah dan bersifat racun bagi manusia. Nah, jika termakan dalam kadar tertentu, dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Nah, seperti apa dampak negatifnya? Yang pertama, akan mengalami keracunan, ditandai dengan adanya mual, muntah, diare, suhu tubuh menurun, lemah, sakit kepala, dan syok. Yang kedua, gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit. Yang ketiga, gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi saraf pusat. Yang keempat, terjadi komplikasi pada otak dan hati. Yang kelima, terakumulasi di ginjal dan mengakibatkan kematian jika jumlah boraks di ginjal mencapai 3-6 gram. Selanjutnya yang keempat adalah bahan penyedap rasa dan aroma. Yang pertama akan kita bahas adalah penyedap alami. Nah, bahan penyedap rasa alami yang paling sederhana adalah garam dapur. Selain digunakan sebagai penyedap, garam dapur juga dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga makanan menjadi lebih awet. Penyedap rasa dapat berasal dari bahan nabati seperti jahe, lengkuas, cengkeh, pala, ketumbar, merica, bawang, seledri, dan serai. Nah, kemudian ada juga yang berasal dari hewani berupa kaldu dan sering ditambahkan saat memasak sayur. Selanjutnya adalah bahan penyedap buatan. Nah, bahan penyedap buatan yang sering ditambahkan dalam makanan berupa MSG atau monosodium glutamat. Penggunaan MSG sebagai bahan tambahan tidak boleh berlebihan. Nah, MSG diduga mengakibatkan Chinese Restaurant Syndrome, yaitu kepala terasa pusing dan berdenyut. Gejala yang timbul antara lain wajah berkeringat, kesemutan pada leher, rahang, punggung, sesak nafas, dan pusing. Nah, gejala ini timbul karena mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG berlebihan. Selanjutnya adalah bahan penyedap aroma sintesis. Penyedap aroma sintesis memberikan aroma seperti buah-buahan. Nah, bahan ini berasal dari senyawa ester. Kita perhatikan pada tabel berikut. Contohnya yang pertama itu adalah oktil asetat. Aroma buah yang dihasilkan adalah jeruk. Kemudian isoamil asetat menghasilkan aroma pisang. Isoamil valerat menghasilkan aroma apel. Isobutil propionat menghasilkan aroma buah rum. Propil asetat menghasilkan aroma buah pir. Etil butirat menghasilkan aroma nanas. Dan etil asetat menghasilkan aroma buah arbe. Butil asetat menghasilkan aroma buah murbe. Amil asetat menghasilkan aroma buah pisang ambon. Kemudian yang terakhir adalah bahan aditif lainnya. Nah, ada jenis bahan aditif lain selain pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Beberapa jenis bahan aditif tersebut adalah diantaranya antioksidan, pengemulsi, bahan anti kempal, bahan anti busa, bahan pengembang, dan bahan pengeras. Baiklah, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dengan mudah dipahami ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas zat adiktif narkotika dan psikotropika. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.